Yesus menangis di Betania. Ada dua kali Yesus menangis dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama sebelum ia membangkitkan Lazarus, dan yang kedua sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem. Dua tangisan Yesus ini berkaitan dengan peristiwa kematian. Pertama-tama berkaitan dengan kematian seorang sahabat, dan yang kedua berkaitan kematian sebuah kota atau sebuah negeri yang akan terjadi 40 tahun kemudian karena kedegilan penduduknya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-35. Yesus menangis oleh karena ia dapat merasakan kepedihan sahabatnya Maria dan juga kesedihan sahabat-sahabat Maria yang datang bersamanya. Yesus hadir dalam duka cita bukan sebagai seorang penonton, bukan juga sebagai seorang pelayat yang hanya sekedar datang untuk menyatakan simpati, tetapi Yesus datang masuk ke dalam hati sahabat-sahabatnya sebagai seorang yang merasakan kehilangan. Dan di situ ia dapat merasakan arti sebuah kehilangan yang datang ketika usia tua belum menjelang, atau kehilangan yang datang secara tiba-tiba tanpa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Yesus menangis oleh karena ia sungguh-sungguh masuk ke dalam hati setiap kita yang sedang menangis, dirundung duka, dan Yesus turut merasakan kerapuhan hidup manusia. Betapa ringkihnya darah dan daging, bisa direnggut kematian kapan saja, di mana saja, dan melalui pelbagai peristiwa apa saja. Dan ketika maut datang, ia tidak bisa ditawar, tidak bisa menunggu barang beberapa hari sampai pertolongan datang. Kematian itu merenggut nyawa siapa saja tanpa rasa. Menghadapi kenyataan seperti itu di mana begitu berkuasanya maut atas manusia, Yesus mengambil bagian dalam kerapuhan dan keringkihan hidup sebagai manusia. Yesus menangis. Dan Yesus pun dapat mengalami hal yang sama. Namun betapapun demikian, Yesus bukan mau menangisi dirinya, tetapi ia menangis bersama dengan setiap orang yang tidak kuat untuk menghadapi kerapuhan hidup sebagai manusia, oleh karena Yesus mengasihi kita semua. Peristiwa ini mau mengingatkan kita semua yang sedang menangis, baik ketika mengalami sakit yang tidak terobati, ketika kita mengalami penderitaan yang tiada taranya, dan ketika kita kehilangan orang-orang yang begitu berarti dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa ada Yesus bersama kita yang merasakan duka setiap kita. Ia menangis bersama kita, turut merasakan kesusahan, kesakitan, penderitaan, dan kehilangan yang kita alami. Ketika Yesus menangis bersama kita yang menderita, kehilangan, dan kesakitan, Allah di dalam Yesus juga turut menderita bersama dengan kita. Tapi tangisan Yesus tidak berakhir dalam keputusasaan dan kehidupan tanpa harapan. Setelah Yesus menangis, ia mengajak setiap kita untuk melihat sumber kesesakan kita. Dan Alkitab memperlihatkan kepada kita apa yang membuat kita kehilangan pengharapan disingkirkan oleh Yesus dengan caranya. Caranya itu bermacam-macam. Bisa melalui keajaiban sebagaimana yang Yesus lakukan membangkitkan orang mati. Tetapi bisa juga Yesus membangkitkan semangat kita ketika kita mengalami sakit, penderitaan, dan kehilangan. Bisa ia menyembuhkan sakit penyakit, tapi juga bisa dengan memberi kita cara pandang baru terhadap sakit dan kelemahan tubuh kita. Bisa dengan menyingkirkan penderitaan dan kesusahan kita, tetapi juga bisa melalui itu semua kita beroleh kekuatan, kelengkapan dalam melaksanakan tugas dan
panggilan kita. Lazarus dibangkitkan di Betania, tetapi tetap nanti pada waktunya Lazarus tidak bisa menghindar dari kematian. Sebab kebangkitan Lazarus bukan kebangkitan yang sulung. Bagaimana cara Allah berkarya dalam hidup kita? Ya, sulit untuk diprediksi, tetapi satu hal yang pasti, Allah di dalam Yesus merasakan pelbagai gejolak yang ada di dalam hati kita. Ia menangis bersama dan untuk kita agar kita tidak merasa sendiri ketika mengalami pelbagai kesesakan dan penderitaan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.